Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah perkenankan kita berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa di Quranic Study Series. Tanpa terasa kita sudah sampai di serial yang ke-42. Pada kesempatan seri yang ke-42 ini Alhamdulillah kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan tentang breakdown dari ulumul Quran. Dan setelah kita membahas beberapa pendekatan kebahasaan, hari ini insya Allah kita akan membahas dengan sudut pandang dari sisi saintifik, yaitu jasad trenik dalam perspektif sains dan Al-Quran. Sebagai review saja, ini adalah kajian kita di sesi yang keempat ini. Kita sudah membahas tentang manusia dan penciptaan dalam bahasa Al-Quran, lalu ada kehidupan alam barzah, ada hari kiamat ya, visualisasinya, bahasanya dibahas dari Al-Qur'an. Lalu kita masuk bahasan secara kebahasaan, yaitu ataf, kata penghubung, dan juga al-istisna, kata pengecualian. Nah, sekarang kita bersama dengan jasa trenik ya, dalam perspektif sains dan Al-Qur'an. Nah, secara pengertian jasa trenik itu dalam KBBI ya, kita bisa melihat yang disebut jasa training itu apa. Bahasa gampang dari jasa training adalah seperti mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel kecil. Oh, ini sangat kecil sekali sahabat Asa. Yaitu ukurannya kalau dihitung mikron, beberapa mikron, ukuran mikron itu adalah 0,001 milimeter. Wah, jadi sangat kecil sekali, sahabat Asa. Nah, karena ukurannya sangat kecil ini, maka makhluk ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Jadi jasad teknik itu bisa berbentuk bakteri, juga kapang atau jamur, atau khamir, protozoa, virus ya. Jadi sangat kecil sekali. Bahasan ini sangat cocok kalau pada saat kita membahas tentang COVID-19 kemarin ya. Nah, isyarat Al-Quran tentang jasa training ini kita bisa lihat ada banyak hal yang kita nggak tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah dengan hal yang kita lihat dengan hal yang tidak kita lihat. Besar, kecil atau sangat kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada yang tersembunyi ya. Semuanya terlihat dengan sangat mudah sekali. Baik, kita bahas beberapa isyarat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi yang tidak kita ketahui sangat banyak sekali. Dan itu jumlahnya bisa jauh lebih banyak dari yang kita ketahui. Lalu ada juga di surat An-Nahl, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia menciptakan kuda, bighal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahui. Ya. Kemudian ada lagi, kita bisa lihat isyarat dari Al-Quran, surat Saba. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Orang-orang kafir itu berkata, hari berbangkit, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Nah, ini Allah meminta Nabi Muhammad mengatakan, "Qul," katakan, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya, sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada pula yang lebih kecil dari zarah itu kan berarti ya, dan yang lebih besar melainkan tersebut dalam kitab yang nyata. Jadi sangat-sangat semuanya diketahui. Nah ini tadi ya sumpah Allah dengan yang kita lihat dan dengan yang tidak kita lihat. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Berarti ini sumpah Allah dengan semua ciptaannya yang bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat. Lalu ada juga di surat Yunus, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Jadi ini kata-kata wala asghar itu juga isyarat. Lalu di surat An'am ada juga وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Jadi ada satu daun aja jatuh itu ketahuan. Yang coklat, yang hitam, yang masih kuning, yang hijau, masih. Semua turun itu diketahui oleh Allah dengan sangat-sangat jelasnya. Dan ini sebutir biji dalam kegelapan malam di bumi, yang basah, yang kering. Nah, ini semuanya diketahui. Nah, ini ada saya garis bawahi di situ ya, sahabat Asa, yang basah, yang kering berarti nanti ada jasad renik itu berarti yang hidup di air, yang hidup tidak di air. Nah, kurang lebih jasad renik itu dibagi menjadi dua, yang punya intisel dan yang tidak punya. Ya, yang tidak punya itu disebut prokariota. Ini ada bakteri dan archaea. Dan yang terdiri dari beberapa sel, ya, ini lebih besar tentunya, bisa berbentuk hewan atau tumbuhan, jamur, protista. Nah, ini kira-kira nanti sahabat Asa juga bisa browsing ya, googling, mencari di internet. Ini dia beberapa perbedaan. Apa itu bedanya prokariotik dan eukariotik ya? Dia bentuknya, ukurannya, mikrometernya itu kalau prokariotik lebih kecil, kemudian ada tidak ada nukleusnya, kromosomnya satu, kemudian sederhana susunannya. Selnya karena sel tunggal. Beda dengan eukariotik yang lebih banyak ya. Nanti di situ ada macam-macam ya. Baik sahabat Asa, kita break sebentar. Setelah jeda kita insya Allah akan kembali lagi membahas tentang
makhluk yang bersama kita yang tidak kelihatan. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kita kembali lagi membahas makhluk hidup yang bersama kita yang luar biasa. Ini kalau di zooming gitu ya, lebih gede lagi, bentuknya kayak begini nih. Oh, luar biasa. Ini sangat kecil-kecil sekali. Ini tentu tidak mikroskop yang biasa ya, ini harus mikron yang sangat kecil sekali. Ada virus, ada bakteri, macam-macam yang sangat-sangat kecil sekali dan kita tidak bisa tahu. Bentuknya seperti ini kalau dibesarkan sekian kali lipat. Nah, bagaimana mereka punya peri kehidupan? Lingkungan hidup mereka itu di mana? Habitat jasa trenik ini ada yang disebut dengan terestrial. Ini kira-kira hanya 1% saja yang diketahui. Ini berperan pada terjadinya transfer nutrien seperti karbon, nitrogen, dan sulfur ke tanaman dan hewan. Ini yang hidupnya di daratan. Ada yang sifatnya hidup di perairan seperti bakteri, jamur, virus, yang hidup di air tawar, air asin, di permukaan, atau bahkan di dalam air. Ini ada juga ini. Nah, ada juga yang dia hidup di dalam organisme. Nah, di dalam tubuh kita juga ada ini. Ini ada luar biasa. Manusia, di dalam tubuh manusia ini juga ada jasad renik ya. Dan ada yang 100 triliun sel. Jadi 10 kali lipat dari apa yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi jumlahnya banyak sekali. Nah, yang menarik bahwa jasad renik ini ada yang hidup di kawasan yang sangat ekstrim. Seperti di sumber air panas, oh ada makhluk hidupnya. Di celah kawah, dasar samudra, air dengan kadar garam yang tinggi seperti Laut Mati ya, yang di Jordania itu ya. Dan di batu ada juga. Ini luar biasa. Makanya kalau kita lihat, Allah itu sanggup menciptakan segala sesuatu bahkan dari tidak ada sama sekali. Tetapi nanti ketika diteliti, ketiadaan itu selalu terhubung dengan apa yang ada. Jadi katakanlah Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Seandainya simsalabim pun bisa. Tetapi penciptaan itu selalu dibuat oleh Allah supaya bisa dipelajari dan menjadi hikmah. Ya, barangkali ada studi saintifik terkait dengan untanya Nabi Saleh. Ya, karena ternyata ada jasad renik di dalam batu gitu ya. Nah, ada 3 kelompok jasad renik yang mencemari air, yaitu bakteri, virus, protozoa. Di permukaan air sungai atau danau atau waduk ini mengandung jasad renik. Nah, air hujan dan air zam-zam ini jadi sumber air bersih ya, yang paling sedikit mungkin terkontaminasi oleh jasad renik. Nah, air zam-zam dan termasuk air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Ini juga nilai kontaminasi jasad reniknya mungkin sudah dipandang aman gitu ya. Nah, mikroorganisme di dalam tubuh kita itu triliunan. Nah, ada sebagian besarnya terdiri dari bakteri baik yang disebut probiotik. Nah, ada bakteri jahat yang disebut parasit. Ini ada dalam tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan antibodi dalam tubuh kita. Jadi meskipun kita tidak mendapat bantuan dari luar, sesungguhnya dari dalam kita sudah ada. Hanya saja kadang tidak cukup ya. Karena kondisi kita yang berbeda-beda. Nah, ini jenis-jenis bakteri dalam tubuh kita. Ini saya khawatir kalau saya ucapkan salah ya. Sahabat Asa lihat dan baca saja sendiri, oke? Jadi ini nanti bisa di browsing ini istilah-istilah kesehatan dan medik ya. Nanti silakan bisa di browsing sendiri.
Nah, jasa training juga hidup di kawasan yang ekstrim seperti yang tadi disebut ya, air panas, kedalaman bumi dan samudra, luar angkasa, bahkan di ruang hampa. Ternyata ada jasa training. Jadi ini mungkin dulu pernah waktu saya kecil gitu ya, kalau ada paparan sinar matahari itu kelihatan ada halus terbang gitu. Ternyata itu adalah makhluk hidup. Itu jasa training. Nah, ada juga yang ekstrim lainnya di perairan yang kadar garamnya tinggi, kehidupan di dalam batu ya, bukan di luar gitu, dan seterusnya. Nah, ini coba kita renungi apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'la ayat 4. Walladzi akhrajal mar'a. Masya Allah. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Jadi kalau kita lihat di blok di depan rumah kita, di jalan, atau bahkan di dinding-dinding yang retak gitu ya, itu tiba-tiba ada kayak muncul tumbuhan, rumput-rumput liar. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Itu rumput-rumput liar itu, tumbuh-tumbuhan liar itu siapa yang menumbuhkan? Tumbuh sendiri? Oh, enggak ada. Itu yang menumbuhkan adalah Allah. Nah, karena ada jasa training yang kita nggak tahu. Dijadikan Allah sebagai sebab munculnya tumbuh-tumbuhan itu. Nah, dia berpindah dari udara, ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala ya, bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Innallaha faniqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu adalah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Jadi ayam hidup mengeluarkan telur keras. Tapi dari telur yang keras itu dalamnya ada makhluk hidup lagi. Karena itu di dalam telur kan nggak nyambung itu dengan induknya. Jadi ini adalah kekuasaan yang diberikan yang Allah punya, yang diberikan kepada manusia untuk dia melihat bagaimana Allah memberikan kehidupan. Nah, secara hikmah syariahnya kita bisa melihat ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersuci dengan air bersih. Ada jasa training di dalam air kita, ada syariat taharah dengan air suci yang menyucikan. Ya, kenapa kok air suci yang menyucikan? Bukan air yang sudah terkontaminasi, yang sudah jelas ya, ini yang depan saya ada teh hangat, itu sudah terkontaminasi. Dalam artian kalau itu untuk bersuci tidak sah, tidak boleh. Untuk minum kok boleh, ya. Lalu kemudian kenapa kita bersucinya dengan air yang mengalir? Dengan air-air itu Allah Subhanahu wa taala setelah kita mempelajari jasa training kita tahu oh ternyata kontaminasi jasa training kalau kita gunakan untuk misalnya membasuh muka kita dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Allah mengharamkan bangkai dan darah? Karena jasa training dan mikroorganisme di dalam darah dan bangkai itu luar biasa. Demikian juga larangan berhubungan badan pada saat haid dan nifas ya. Mencukur bulu, di antaranya bulu ketiak, bulu kemaluan, menjaga kebersihan. Kemudian gosok gigi ya, siwak dan kebersihan mulut ya. Ada air ludah dan tanah, kandungan kimia dan jasa training dalamnya. Ada air liur anjing yang menjadi najis. Juga binatang-binatang pemakan daging yang disebut dengan karnivora. Ini ada hal-hal yang kita tidak tahu. Yang setelah diselidiki secara saintifik ternyata luar biasa. Nah, jasa training ini juga ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi kita di otak kita ini jangan sampai juga kita menganggap bahwa jasa training ini mendatangkan sesuatu yang bahaya atau yang kurang baik ya. Ternyata secara keilmuan jasa training ini bisa dipakai juga. Ini misalnya di dunia pertanian ada mikoriza, jamur renik yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Dan ini nanti juga ada dampak secara pertanian, ada olahan susu menjadi yogurt itu menggunakan jasa training. Olahan biji-bijian ada roti, kecap, tauco, tempe itu ternyata menggunakan jasa training. Olahan buah sayur ya ada minyak zaitun, ada kimchi kalau yang penyuka makanan
Korea ya, itu menggunakan jasa training. Bahkan ada produk lainnya seperti MSG, suplemen nutrisi, ekstrak ragi, dan lain sebagainya. Ini adalah produk-produk yang menggunakan jasa training. Ya, nampaknya sedang asik ya sahabat Asa ya, tapi kita break dulu. Kita tarik napas dulu, kita renungkan, nanti setelah jeda sebentar kita kembali lagi. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan ya. Itulah mengapa Allah SWT membuat larangan ya berhubungan badan pada saat haid ya. Di Al-Baqarah 222 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Jadi ada kata-kata qul huwa adza. Masya Allah. Redaksinya ini adza. Subhanallah. Kata adza ini mengindikasikan banyak hal. Mengindikasikan rasa sakit, mengindikasikan ada penyakit, mengindikasikan bisa menyakiti. Masya Allah. Ini kata-kata yang simple, yang kemudian fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini dia. Ada diulang ini ya. Ya yas'alunaka 'anil mahid yang pertama dengan alif lam, kemudian al-mahid yang kedua dengan alif lam, yang itu merupakan salah satu indikator itu disebut sebagai ma'rifat. Jadi al-mahid itu tempat keluarnya haid. Sakit itu, menyakiti itu, ada penyakitnya. Ada hal-hal yang harus dijauhi. Maka kalau istri kamu sedang haid, jauhi di tempat itu. Ya, pahamlah kalau dijauhi tempat itu maksudnya apa. Ya. Nah, ini ada kandidiasis ya. Jadi ada infeksi pada mulut dan dinding vagina kalau seandainya itu dipaksakan. Nah, bagaimana kemudian secara saintifik, sains menjelaskan period yang dialami oleh seorang perempuan dewasa dan mengapa ada larangan berhubungan badan di waktu tersebut. Nah, yang menarik adalah bahkan juga bukan hanya secara fisiologi, pendekatan psikologi juga. Karena secara fisik sakit, ya, secara non fisik juga menyakiti, gitu. Jadi ada keseimbangan fisik dan ada keseimbangan non fisik, menjaga kebersihannya. Jadi ini kata-kata ada itu tidak melulu sakit atau ada menyakiti secara fisik, tapi juga ada sakit dan bisa berpotensi menyakiti secara psikis. Ya, terutama ketika siklus dan period itu di hari-hari pertama, mungkin ada rasa sakit, ada hormon yang tidak stabil dan sebagainya. Nah, kehidupan jasa training di dalam mahid tersebut dipengaruhi dua unsur utama, yaitu kehadiran estrogen dan bakteri. Nah, maka jauhi aja. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat contoh pada bangkai dan darah. Saya bacakan ayatnya surat Al-Maidah ya, sahabat Asa. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Jadi bangkai dan darah tentu ini nanti ada yang menarik ya, bahwa tidak semua bangkai ternyata diharamkan. Loh ya? Oh ya. Ini khusus untuk selain yang di laut ya. Kalau yang di laut tidak ada istilah disembeli, dia beda. Jadi ikan atau binatang yang hidup di laut itu tidak perlu disembeli dan boleh dimakan setelah dia tentu sudah mati ya. Ya, nggak boleh dimakan hidup-hidup, menyakiti juga. Ya. Nah, ini
terjadi dekomposisi bangkai yang diperankan oleh jasad renik, yaitu berupa bakteri atau jamur renik. Jasad renik patogen ini menjadi sumber penyakit di dalam darah. Ya, bangkai ikan dan bangkai belalang ini beda. Ya, tentu kalau belalang ya sekalipun dihalalkan tidak semua orang bisa ya. Nah, tapi demikian ikan yang tidak segar dan membusuk ini juga tidak baik untuk dikonsumsi meskipun itu boleh ya. Jadi tentu kita melihat selain tingkat kehalalannya ini adalah tingkat secara ya dia layak dimakan atau tidak. Kalau bangkai ikan ini sudah di luar air laut, dia katakanlah sudah seminggu ya tidak layak, kecuali mungkin dia frozen ya. Lain itu lain cerita gitu ya. Nah, demikian halnya darah yang mengalir diharamkan untuk dikonsumsi. Ya, kecuali darah yang memang sudah membeku di dalam, seperti limpa dan hati dari binatang yang dihalalkan. Karena cairan darah juga mengandung banyak elemen beracun yang berbahaya, seperti jasad renik tadi ya, patogen tadi itu. Nah, ada yang menarik ya, jasad yang tidak rusak. Nah ini luar biasa ya. Jasad para nabi, jasad orang soleh, jasad para syuhada. Nah, ada juga jasad orang yang jahat, kayak Fir'aun yang ada di gambar itu. Nah, jadi tidak melulu dia harus orang baik. Kalau Allah menginginkan, jasad renik bisa dijauhkan dari atau mikroorganisme dijauhkan dari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu atas titah Allah. Lalu kemudian ada siwak dan kesehatan mulut ya. Hasil penelitian klinis menyebutkan bahwa penggunaan miswak ya atau ekstrak miswak terbukti mengurangi bakteri kariogenik dibandingkan dengan pasta gigi biasa. Karena bahan yang terkandung di dalam miswak itu ada trimetilamin, ada salvadorin klorid, ada fluorid, ada silisa dan lain sebagainya, ada vitamin C dan sebagainya. Menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tetap bersih adalah penting, dianjurkan dalam Islam dan kesehatan. Karena mulut merupakan salah satu organ yang sangat disukai jasad renik. Komunitasnya macam-macam. Hidup dan menghuni bagian permukaan mulut. Maka korbannya itu gigi kita kadangnya. Nah, mulut bayi yang baru lahir tidak terdapat bakteri sama sekali. Jadi bayi yang baru keluar itu tidak ada bakterinya mulutnya. Kecuali setelah dia mengkonsumsi air. Nah, jadi dia air susu dan kalau dia pertama itu sudah ada jasad reniknya dia ada kehidupan. Nah, lalu ada najis dari air liur ini. Ini dikenal dengan najis mughalladhah. Membersihkannya juga menarik ini. Dicampur salah satunya dari 7 kali basuhan itu adalah dengan tanah. Karena di situ ada jasad renik, ya ada kandungannya ya. Ya, ada bakteri disebut dengan Capnocytophaga, ada parasit ya, ada 20 sampai 30 juta telur cacing dalam tubuh anjing. Ada penyakit kulit, gangguan pencernaan. Nah, ini Islam membolehkan memelihara anjing jika dengan tujuan khusus ya. Berburu untuk menjaga ini, mencari jejak dan sebagainya. Tapi secara umum mazhab di dalam agama kita, mazhab fikih itu dilarang kecuali dengan tujuan khusus tadi itu. Ya, dan itu juga kita harus tahu bahwa air liurnya itu mengandung bukan hanya dianggap sebagai najis, tapi ada jasad renik yang tadi itu. Ya. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh jasad renik, baik disebabkan bakteri, virus, jamur gitu ya, serta protozoa, penyakit kulit, penyakit mata, saraf, ya, pendarahan, peredaran darah itu ya, saluran pernafasan, pencernaan, sistem reproduksi atau saluran kencing. Nah, tapi, nah ini dia, jasad renik juga dimanfaatkan dalam dunia kesehatan dalam bentuk produk seperti antibiotik ini. Melalui teknik kimia sintesis dan bioteknologi dari jasad renik ini bisa menghasilkan seperti penisilin, eritromisin, Tamiflu dan lain sebagainya. Oh, ini produk jasad renik. Vitamin, enzim, asam amino, termasuk vaksin. Ini diproduksi oleh strain mutan patogen ya, tanpa menghilangkan antigen yang diperlukan untuk menimbulkan respon imun. Jadi ini juga teknologi ini memanfaatkan jasad renik untuk tujuan medis ya. Nah,
Karena itulah sebelum kita berpisah, sebagai takeaway lesson sahabat Asa, ternyata luar biasa. Banyak sekali yang kita tidak ketahui. Dan Allah Maha mengetahui semua itu. Yang nampak, yang tidak nampak. Nah, jasad renik ini salah satu makhluk Allah yang diciptakan memiliki peri kehidupan yang sangat khusus. Ya. Pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti ini merupakan salah satu dimensi kemukjizatan yang bisa merise up, meningkatkan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kebersihan adalah bagian dari iman. Karena itu sangat dianjurkan dalam agama kita dan juga secara kesehatan. Sahabat Asa, nampaknya perjumpaan kita sampai di sini saja. Karena itu jagalah kesehatan dengan memelihara kebersihan dan mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di serial berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan lahir dan batin kita. Mari perjumpaan kita dalam serial Quranic Studies pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.